Ya, kita kembali lagi di Hitam Putih. Itu tadi adalah sign language, tepuk tangan untuk orang-orang yang tuli. Iya, begini ya betul, caranya. betul Dan di Tribun sudah ada kakak dari Mas Rustam, Mbak Saidah ya, yang menemani saat Rustam menjadi tuli ke rumah sakit. Selamat malam Mbak Saidah. Oh iya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Saidah ini kakak? Iya. Oh oke, jadi waktu itu sebenarnya gimana sih cerita kronologisnya tuh sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit, terus diinfokan akhirnya menjadi tuli gitu? Jadi ceritanya waktu itu kan dia jadi anak pesantren, lalu Mondok. tidak pulang. Selama 1 bulan ternyata Rustam sakit dan dia nggak menginfokan kan karena tidak memegang handphone. Saat itu pengajarnya langsung memberitahu kalau dia sakit. Alhasil keluarga menyuruh untuk pulang. Oke, jadinya diinfokan akhirnya jadi tuli ya karena rentetan kejadian itu. Tapi Rustam sendiri pasca kejadian dia divonis menjadi tuli, gimana kepribadiannya, berubahkah? Jadi agak pemurung sih karena dia sudah tidak mendengar lagi. Ya, stres lah pasti ya. Iya, Stres. betul. Oke, tapi kamu sendiri bisa bahasa isyarat nggak? Kurang bisa. Tapi kalau untuk Sedikit. memanggil dia hanya langsung. Nah, kalau manggil saya juga bisa kalau nepok doang. Bisa saya. Yang lain ada yang bisa nggak Mbak? Nggak, ada yang nggak bisa. Jadi komunikasinya gimana di rumah gimana? Kalau itu Rustam langsung membaca Bibir. isyarat. Rustam bisa baca bibir. Betul. Oh, oke. Di keluarga ada yang belajar bahasa isyarat? Belum. Ya? Kenapa? Kamu kenapa nggak mau belajar? Banyak sih. Rustam baru baru gabung. Sebulan bisa Baru gabung soalnya. Iya, Ya. jadi belum sempat untuk bergabung juga gitu. Oke, soalnya nggak ada. Soalnya sebenarnya untuk tuli apa tidak tuli, bahasa isyarat tuh menarik untuk dipelajari sebenarnya. Di Tribun juga ada teman tuli Rustam yang mengajarkan bahasa isyarat katanya. Ini adalah Mas Bagja. Mas Bagja, mungkin boleh Kita undang aja Mas Bagjanya ke sini, silakan. sini ya. Silakan. nanti ya. Segmen ini ya. Apa kabar? Oke. Mas Bagja ini tuli juga? Ya. Ya, oke, tuli juga. Nah, ini kenal dengan Rustam gimana ceritanya? Jadi dulu saya ketemu Rustam, saya pikir dia orang dengar. Dia datang di tempat namanya Kopi Tuli. Dia datang sama temannya, berdua datang. Lalu saya lihat, saya pikir dia orang dengar. Saya pikir dia bukan orang tuli. Tapi saya lihat lagi, dia pakai alat bantu dengar. Oh, ternyata dia tuli. Tetapi dia bilangnya tunarungu. Karena dia bisa bahasa verbal. Lalu kita kenalan, langsung coba kenalan. Saya bilang nama siapa, pakai isyarat. Terus dia bilang dia terlihat tidak mengerti. Ternyata dia baru tuli. Saya kenalan, lalu saya ajarin abjad A sampai Z isyaratnya. Jadi isyarat dasar. Setelah itu baru mulai Rustam merasa sudah punya teman. Lalu kita ngobrol-ngobrol, sudah dari situlah. Itu pertama kalinya ketemu. Itu pertama kalinya. Dan saya dengar juga katanya Rustam bahwa dia semangatnya bertambah setelah masuk ke dalam kelompok tersebut gitu. Iya. Dia cerita juga. Jadi dulu dia merasa seperti tertekan, takut sekali untuk ketemu orang-orang. Lalu saya mencoba belajar isyarat, itu dia merasa terinspirasi dan mulai berani percaya diri. Jadi saya bilang juga nggak perlu takut komunikasi, kamu bisa isyarat, seperti karena isyarat itu adalah hak tuli. Lalu aku coba ajarin bagaimana cara komunikasinya kalau bisa ketemu orang-orang. Karena tuli itu ada 3 cara. Yang pertama isyarat, oral, baca bibir, dan tulis. Itu caranya. Nah, saya kaget. Dia tulis di helm, ada tulisan di helm. Nah,
Dari situ saya berpikir mungkin dia di situ sudah mulai paham. Jadi alhamdulillah dia sudah mulai berani. Oke, ini menarik sekali. Bagaimana caranya? Tadi saya balik ke kata-kata Anda ya. Gimana caranya seorang tuli untuk berkomunikasi dengan orang yang tidak tuli? Bukan tulisan ya, tapi bukan tulisan. Kalau ketemu orang, kita bisa baca bibir, kita bahasa oral. Tetapi tidak semua orang bisa berbahasa isyarat. Tuh. Atau misalnya mereka bicaranya dengan lafal yang sangat jelas. Kadang kan bentuk mulut bicaranya agak sulit. Lalu saya mencoba mengajari Rustam bagaimana cara kita untuk bisa bilang ke orang tuh untuk bilang hey pelan-pelan seperti itu. Kalau misalnya untuk kemampuannya yang baca bibir mungkin bisa, tetapi dengan syarat pelan. Isyarat tidak bisa nggak masalah, kita hormati. Tetapi bagaimana cara kita sama-sama menghormati seperti itu. Jadi dikasih tahu dulu bahwa kita tuli supaya orangnya bicaranya pelan-pelan dan lafalnya jelas. Ya betul. Oke. Jadi yang penting adalah kita tuli, kita juga harus jujur sama orang bahwa kita bilang bahwa kita tuli. Sama-sama mengerti. Iya betul. Ya, oke baik. Rustam sebenarnya punya cita-cita jadi apa? Waktu kecil aku punya cita-cita tentara. Oh jadi tentara, oke. Kalau sekarang apakah mau ojol terus atau mau melakukan sesuatu lagi yang lain? Ada cita-cita jadi chef. Chef. Jadi chef? Kok kenapa jadi chef? Karena aku selalu cobain makanan-makanan baru. Oh. Nyobain makanan baru di mana? Nah, beda-beda kalau sudah narik, mampir, mungkin ada makanan baru, macam makanan tradisional. Jadi aku coba makan, oh enak, ini gimana cara buatnya, cari. Oh suka makan. Kalau masak bisa? Cara buat ini gimana, seperti apa, mungkin kapan-kapan bisa dicoba. Masak-masak? Masak air, masak mie. Tapi cita-citanya chef ya, nggak apa-apa. Masak air tuh masak. Dari yang kecil dulu. Iya, masak air dari dingin ke hangat tuh proses. Ya. Iya. Nggak apa-apa. Nah, Mie instan juga sebenarnya mie dikasih air doang kan. Sama micin. tapi mau belajar masak nggak? Mau Mau. Mau lanjut sekolah? mau Mau. kalau ada kesempatan. Kalau ada kesempatan. Oke. Nah, kalau di Kopi Tuli sendiri apakah Rustam kan ke Kopi Tuli ya sebenarnya ya? Betul. Kenapa pernah ngelamar di sana kerja? Nggak pernah. Kenapa? Nggak tertarik Nggak jadi barista. Oh bukan barista, dia maunya masak ya? Oh. Maunya masak. Maunya masak. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Untuk Terima kasih banyak, Rustam. Mbak Jam, Mbak Tamiang, terima kasih. Sama. Terima kasih banyak. Baik, menarik ya. Jadi artinya walaupun ada kekurangan seperti apa, tapi kalau kita punya semangat dan dikelilingi oleh teman-teman yang tepat, pasti Bisa ada jalan ngejalanin keluarnya. apapun. Iya. Ya, Oke, saya break. Abis ini, no, kita nggak break dulu. Ada lagi mas Ada yang lagi. inspiratif. Kita mau undang ojek online juga. Nah. Tapi yang ini baru aja cum laude. Wow, Ya, baru aja cum laude ojek online ya. tuh pada tahu tuh. Lihat dulu videonya. Berfoto wisuda berpredikat cum laude dengan menggunakan jaket ojek online-nya membuat Leoni Sondang Suryani sontak viral di dunia maya. Bukan hanya itu, Leoni sempat mengantongi beberapa kemenangan atas kejuaraan lomba debat nasional yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita undangnya adalah Leoni Sondang. Hai Leoni. Nyampe juga. Apa kabar Mbak Leoni? Habis Dari mana? naik motor keliling sama beliau. Oh, Mas Jauh Leoni. dari Semarang, terus langsung sampai Jakarta. Oh. Hah?
Jauh banget. Jauh, online. Oh, Iya. dia ojol, lu begal kan? Begal. Enak aja. Silakan situ Mbak. Kalau begal kayak gini nggak takut ya? Enggak, Imut. 8 yang begini nggak masalah. Oke, jadi Cum laude nih. cum laude jurusan hukum. Aduh. Cum laude jurusan hukum. IPK berapa tuh ya? 3,67. 3,67 jurusan hukum. Mas, Iko IPK berapa? Saya IPK 3,2 itu 8 semester dibagi 8. Ya. 8 tahun. Oh iya. 8 tahun ya. Hampir DO lagi. Mantap. Enggak lah. Tapi gimana caranya ngebagi waktu? Kan sekarang banyak orang-orang mengatakan waktunya nggak ada gitu kan. Nah, Anda sekolah, kuliah, dan bisa cum laude artinya pelajaran baik, tapi juga kerja jadi ojol. Gimana bagi waktunya? Kalau ngojeknya kan sebenarnya kalau di sela-sela waktu kuliah ya, kalau misalnya ditanya belajarnya gimana, bawa aja buku atau tugasnya waktu lagi ngojek gitu loh. Jadi ketika nunggu, saya belajar, saya ngerjain tugas, jadi nggak ada hambatan sama sekali. Oh, jadi waktu nunggu Kerjain tugas atau belajar ngerjain baca. tugas. Iya. Bukan main PUBG, denger loh pada. Waktu itu. Nunggu ngerjain tugas. Iya. Oh, nggak kayak kan suka banyak ya, aduh nunggunya paling cuma 5 menit, 10 menit, ntar jadi nggak selesai juga bacanya, entar, pernah ngerasain entar nggak sih? Sebenarnya sih pernah, cuman kan kadang masa menunggu orderan tuh kan ada yang lama juga nih, kelihatannya bakal lama, ya udah apa dibaca dulu aja atau dicoba aja dulu, kan kita nggak tahu juga lama apa enggak. Ya, tapi ini kan sebenarnya apapun itu kan sebenarnya adalah mau apa nggak mau gitu kan Iya, sebenarnya. betul itu. Bukan sama bisa nggak mau. bisa Mas. In everything, di semua hal gitu, di semua hal. Ada orang yang males ya nggak, ya mau punya waktu berapa satu hari 42 jam juga kalau mereka mengatakan nggak punya waktu ya mereka tidur doang gitu. Iya. Makan Males, tidur, iya. makan tidur, udah gitu nonton TV gitu doang aja. Udah Kan? gitu menyalahkan nasib. Ya menyalahkan nasib dan mengatakan nggak punya kesempatan atau waktunya kurang dan sebagainya. Atau paling gampang ngomong ini takdir. Yes, true, because the idea is that you need to push it gitu. Lu harus maksain gitu. Benar-benar harus dipaksakan, nggak mungkin nggak bisa. Iya benar. Nggak mungkin nggak bisa gitu. Harus dipaksakan memang. Kalau mau berhasil ya harus maksa gitu. Kalau gue mengistilahkan gitu Mas, kadang-kadang sama di rumah atau teman-teman, kita mesti bikin disiplin atau galak sama diri Disiplin sendiri. diri. Iya. Kalau lu nggak galak sama diri sendiri, lu bikin janji lu gimana, lu tepati itu. Iya. Kalau nggak kita lama-lama terlena gitu kan. Akhirnya terlena ya udah males aja gitu jadinya. Benar ya? Benar sih. Iya. Ada cita-citanya soalnya, ada goalsnya, ada keinginan, ada kemauannya juga Betul, begitu betul. kan. Memang tujuannya sebaik mungkin di sekolah berarti atau di kampus berarti. Ya kalau menurut saya semua itu harus seimbang sih. Jadi bagaimanapun juga saya datang ke Semarang itu kan untuk kuliah. Datang ke Semarang untuk kuliah. Ya, jadi ya itu tanggung jawab utama saya. Saya juga merasa bersyukur orang tua saya mau semangat menyekolahkan saya. Ya buktinya saya bertanggung jawab dengan lulus tepat waktu. Saya kejar nilai saya dengan maksimal seperti itu sih. Oke, baik. Kita break dulu, kita masih akan bicara dengan Leonie selain satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam.